Dua-duanya saya nyalakan dan saya akan coba speed test apakah load balance-nya sudah berjalan sesuai apa yang saya harapkan. Kita coba speed test. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Catatan Usang Teknisi, channel yang membahas tentang tips dan trik mengenai jaringan internet. Di video kali ini saya akan kembali mencoba untuk konfigurasi load balance 2 ISP pada Mikrotik. Namun yang membedakan dengan video saya sebelumnya, di konfigurasi load balance ini saya akan memanfaatkan fitur DHCP client. Sebelum masuk ke cara konfigurasinya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan update-update terbaru dari channel Catatan Usang Teknisi ini. Video ini sebetulnya didasari dari beberapa pertanyaan teman-teman pada video sebelumnya. Banyak yang menanyakan tentang bagaimana caranya kalau misalkan konfigurasi load balance tersebut menggunakan DHCP client. Yang di sini bisa teman-teman lihat, ini adalah topologi yang saya akan jalankan pada kesempatan kali ini, di mana anggap aja ini adalah sebagai koneksi pertama dan ini adalah koneksi kedua, atau boleh dibilang ini adalah ISP1 dan ini adalah ISP2 yang nantinya akan saya hubungkan ke Mikrotik. ISP1 itu adalah maksud saya ISP1 atau koneksi 1 akan terpasang pada Ether 1 dan koneksi kedua atau ISP kedua akan terpasang ke Ether 2. Kemudian untuk ke laptop saya ini saya akan memanfaatkan fitur WLAN karena di praktek kali ini Mikrotik yang saya gunakan itu adalah RB9412ND. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Mikrotik tersebut itu memiliki fitur WiFi. Nah, untuk WiFi-nya sendiri sudah saya config. Ini nama WiFi-nya itu adalah WiFi Home. Oh ya, untuk WiFi ini hanya saya gunakan sebagai pengetesan saja ketika konfigurasi load balance-nya sudah selesai. Oke, langsung aja ke cara konfigurasinya. Yang pertama di sini saya akan koneksikan dulu ke home WiFi ini agar nanti si Mikrotiknya bisa saya buka pada laptop ini. Oke, sudah terbaca MAC address-nya. Saya coba login. Nah, seperti yang sudah saya bicarakan dari awal, untuk koneksi pertama atau ISP pertama sudah saya pasang ke Ether 1. Nah, di sini pun saya sudah kasih nama ISP1. Kemudian untuk koneksi 2 atau ISP2 sudah saya pasang pada Ether 2. Dan sudah saya kasih nama juga pada Ether 2 ini adalah ISP2. Untuk lokal sendiri di sini saya menggunakan WLAN atau WiFi karena Mikrotik ini memiliki atau mempunyai fitur wirelessnya. Yang berikutnya, oh ya, untuk WiFi di sini sudah saya config yang menggunakan IP static.
ini adalah IP yang akan diberikan oleh Mikrotik ini ke laptop saya. Oke, selanjutnya untuk konfigurasi load balance 2 ISP ini menggunakan DHCP client. Di sini langkah pertama yang saya akan lakukan adalah masuk ke bagian IP, kemudian klik pada DHCP client. Tinggal teman-teman tambah di sini. Untuk interface-nya silahkan teman-teman pilih interface yang teman-teman pasangkan ke ISP teman-teman. Nah, karena di sini Ether 1 karena di sini koneksi pertama atau ISP pertama saya koneksikan ke Ether 1, maka di sini saya pilih Ether 1. Kemudian apply. Oke. Nah, ini dalam kondisi disable. Saya akan enable dulu. Kemudian berikutnya adalah konfigurasi DHCP client pada Ether 2 atau koneksi kedua, boleh dibilang juga ISP 2. Di sini saya menggunakan Ether 2 untuk koneksi ke ISP 2. Apply. Oke. Tinggal enable. Tinggal kita coba cek apakah dari dua koneksi tersebut sudah mendapatkan IP. Nah, untuk Ether 1 itu IP-nya adalah 192.168.10.254. Dan dari koneksi kedua itu IP-nya adalah 192.168.11.11.254/24. Berarti pada dua koneksi ini sudah memberikan IP. Tinggal yang berikutnya adalah kita input DNS. IP DNS. Nah, untuk DNS di sini sengaja saya input statik menggunakan OpenDNS. IP-nya itu adalah 8.8.8. Kemudian untuk allow remote request-nya di sini saya centang. Oke. Yang berikutnya adalah konfigurasi pada firewall NAT. Nah, untuk NAT di sini sudah saya konfigurasi. Rule yang pertama ini adalah NAT yang mengarah pada koneksi pertama atau ISP pertama. Dan pada bagian action di sini saya pilih masquerade. Begitupun pada koneksi kedua, actionnya masquerade. Kemudian selanjutnya adalah pada bagian mangle. Nah, mangle di sini sudah saya config. Di video ini tidak akan saya coba config dari awal. Namun bagi teman-teman yang mau coba, nah, untuk cara konfigurasi mangle ini bisa teman-teman lihat pada video saya yang sebelumnya. Nah, untuk video sebelumnya itu nanti untuk linknya saya akan taruh pada kolom deskripsi, atau nanti akan muncul pada bagian atas ini kartu konfigurasi load balance dari awalnya. Nah, untuk NAT sudah, kemudian mangle pun sudah. Tinggal yang terakhir itu kita akan konfigurasi pada bagian root. Untuk masuk ke root, teman-teman silahkan klik IP, kemudian root. Nah, untuk koneksi pertama sudah mendapatkan IP atau sudah mendapatkan gateway. Gateway-nya itu adalah 10.1. Kemudian untuk gateway dari koneksi kedua adalah 11.1. Nah, untuk konfigurasi load balance menggunakan DHCP client, teman-teman harus ingat ini.
yang nantinya akan kita input secara manual pada bagian root ini. Nah, untuk itu di sini saya akan coba simpan dulu gateway dari koneksi pertama 192.168.10.1, kemudian gateway dari koneksi kedua atau ISP2 192.168.11.1. Oke, setelah kita cek gateway-nya sudah muncul, tinggal kita balik lagi ke bagian IP, kemudian DHCP client. Silahkan teman-teman klik 2 kali, kemudian pada bagian add default root-nya teman-teman pilih no. Nah, kenapa dipilih no? Nanti secara otomatis gateway yang tadi ada pada bagian root itu akan hilang kalau misalkan kita setting add default rootnya ini menjadi no. Nah, tinggal kita rubah juga pada bagian ether 2, add default rootnya kita pilih no, apply, oke. Kemudian kita cek kembali ke IP root. Nah, untuk root atau untuk gateway dari dua ISP atau dua koneksinya sudah tidak ada karena tadi root defaultnya sudah kita nokan. Maka untuk konfigurasi load balance di sini silakan teman-teman isi secara manual. Untuk yang pertama di sini saya akan memasukkan gateway dari ISP1. Copy, kemudian kita masukkan ke bagian gateway, paste. Nah, untuk routing marknya silahkan teman-teman pilih routing mark ke ISPA. Nah, untuk routing mark ini itu ada pada bagian firewall. Untuk konfigurasi firewallnya bisa teman-teman lihat pada video sebelumnya ya. Jika sudah, silahkan apply, kemudian oke. Kemudian kita masukkan kembali gateway yang mengarah pada ISP2. Copy, kemudian paste. Untuk routing marknya ini kita pilih ISPB. Apply, oke. Nah, yang terakhir di sini saya akan menggabungkan dalam satu rule gateway yang mengarah ke ether 1 dan gateway yang mengarah ke ether 2, atau gateway yang mengarah ke ISP1 dan ISP2. ISP1 kita copy gateway-nya, kemudian paste, kemudian untuk ISP2 nya pun kita masukkan juga, paste, apply, oke. Sudah sampai sini sebetulnya konfigurasi load balance menggunakan DHCP client-nya sudah selesai. Tinggal kita melakukan pengetesan. Oh ya, untuk koneksi dari masing-masing jalur atau dari masing-masing ISP, ini untuk koneksi yang pertama itu adalah 3 Mbps, dan dari koneksi kedua pun atau ISP2 pun itu adalah 3 Mbps. Sebelum kita coba cek load balance-nya, kita akan coba speed test dari dua koneksi ini dulu. Maksudnya masing-masing koneksi ini dulu saya akan coba tes kecepatannya. Saya coba disable dulu untuk ISP2. Kemudian di sini saya akan ketik speed test. Di sini saya menggunakan fast.com untuk speed testnya.
Untuk koneksi pertama atau ISP pertama itu kecepatannya mendapatkan 2,8. Kemudian saya nyalakan kembali untuk koneksi yang kedua. Kemudian untuk koneksi yang pertama saya akan coba disable. Saya coba speed test kembali. Nah, ini sudah mendapatkan atau koneksi ketiga, maksud saya koneksi kedua itu kecepatannya adalah mendapatkan 2,7. Nah, yang terakhir saya akan coba nyalakan kembali. Dua-duanya saya nyalakan dan saya akan coba speed test apakah load balance-nya sudah berjalan sesuai apa yang saya harapkan. Kita coba speed test. Nah, trafficnya pun dari koneksi pertama itu seperti yang teman-teman tadi lihat 3 Mbps. Kemudian untuk koneksi yang kedua pun 3 Mbps, dan di sini pada speed test mendapatkan kecepatan 5,6. Nah, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang ada pada video saya yang di sebelumnya. Sampai sini cara konfigurasi load balance dengan DHCP kliennya sudah selesai. Jika menurut teman-teman konfigurasi ini cukup bermanfaat, silahkan like, kemudian komen. Jangan lupa share juga ke media sosial teman-teman agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Akhirul kalam, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.